Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini. InsyaAllah sebagaimana direncanakan, kita akan sedikit mengingat kembali beberapa poin pembahasan seputar Dzulhijjah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada saat ini kita berada di penghujung dari Dzulqa'dah. Besok atau lusa insyaallah kita sudah mulai masuk bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Dzulhijjah itu secara keseluruhan dari awal sampai akhirnya dari awal sampai akhir dari bulan Dzulhijjah semuanya merupakan hari-hari yang begitu mulia dan istimewa. Bulan Dzulhijjah juga disebut dengan Syahrul Haram. Ya, sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayat 36 yang dijelaskan oleh Nabi di riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, di antaranya adalah Dzulhijjah. Sehingga saking istimewanya Dzulhijjah ini, maka pahala amal soleh di dalamnya akan dilipat gandakan. Dosa yang terjadi di dalamnya juga menjadi berat urusannya dan juga siksaannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari 1 bulan ini para ulama juga menegaskan yang paling istimewanya adalah 10 pertama Dzulhijjahnya. Baik di malam harinya ataupun di siang harinya. Semuanya waktu-waktu yang istimewa untuk kita makmurkan dengan sebaik-baiknya amal. Mengapa 10 pertama Dzulhijjah ini sangat istimewa? Ada beberapa hal yang dijelaskan para ulama kenapa 10 pertama Dzulhijjah itu begitu istimewa. Totalnya sampai akhir daripada hari tasyrik. Jadi 13 harian. Taib. Alasan pertama, karena Allah mengkhususkan perintah agar banyak berzikir pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat ke-28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka yadhkurusmallah, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat. Di sini poinnya. Supaya mereka berzikir kepada Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, binatang ternak, binatang yang menjadi kriteria binatang kurban. Maka fakulu minha,
makanlah sebagian daripadanya, wa at'imul ba'isal fakir, dan berikanlah sebagian lainnya untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Di sini ada kalimat wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang dimaklumi, pada hari-hari yang telah ditentukan. Apa maksudnya? Al-ayyam al-ma'lumat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir menukil apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa al-ayyam al-ma'lumat ayyamul ashr. Hari-hari yang telah ditentukan itu maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi ada perintah khusus memperbanyak zikrullah di 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian kenapa 10 pertama Dzulhijjah itu begitu istimewa? Karena Allah menjadikan 10 atau malam yang 10 itu sebagai alat sumpah atau muqsam bih. Dan sudah sering kita sampaikan, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti memiliki kedudukan keistimewaan tersendiri. Nah, Allah bersumpah dengan layalin ashr wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, layalin ashr, malam yang 10 itu maksudnya adalah layalin ashr min Dzulhijjah, yakni 10 malam pertama Dzulhijjah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 10 malam pertama Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan tersendiri. Sampai-sampai orang-orang soleh terdahulu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berpesan, ketika masuk malam pertama Dzulhijjah sampai malam ke-10 Dzulhijjah, janganlah kalian matikan obor-obor lampu kalian, obor-obor rumah kalian. Maksudnya apa, Ibu? Bukan karena listriknya gratis, ya. Maksudnya pakai untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk berzikir kepada Allah, untuk banyak berdoa. Jangan matikan obor-obor rumah kalian. Bangunkan pembantu kalian untuk sama-sama sahur di hari Arafah, puasa Arafah. Kenapa? Karena malam yang 10 itu istimewa. Walayalin ashr. Ya, seorang tabi'in yang bernama Masruq rahimahullahu ta'ala sampai menyatakan, wahia afdalu ayyamis sanah, itulah hari-hari yang paling utama dalam setahun. Hari-hari yang paling utama dalam setahun. Masya Allah. Kemudian ketiga, kenapa 10 pertama itu begitu istimewa? Nabi sendiri yang menegaskan tentang itu. Di dalam riwayat Imam Al-Bazzar, derajat hadisnya sahih li ghairihi, Nabi menyatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari yang paling utama di dunia itu adalah hari yang 10. Berarti malamnya, siangnya, 10 hari pertama Dzulhijjah ini semuanya istimewa. Afdal ayyamid dunya, hari yang paling utama di dunia ini. Cuman sayang, barakallahu fikum, keistimewaan, keutamaan seperti ini ya jarang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga akan kita saksikan bagaimana antusias kaum muslimin antara bulan Ramadan dengan bulan Dzulhijjah.
Bulan Dzulhijjah itu cenderung biasa-biasa saja. Beda dengan Ramadan. Padahal Nabi menyatakan 10 pertama Dzulhijjah itu afdalu ayyamid dunya. Hari-hari paling utama di dunia ini. Sehingga amal soleh yang dikerjakan di dalamnya akan berlipat pahalanya. Nabi menegaskan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang pada waktu itu amal soleh lebih dicintai. Di satu redaksi dikatakan azka, amal soleh saat itu lebih suci. Arja, amal soleh pada waktu itu lebih diharapkan. Di satu redaksi disebutkan dengan kalimat afdol, amal soleh pada waktu itu lebih utama. Di redaksi yang lain dikatakan a'dhamu ajran, lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, apakah keutamaan keistimewaannya melebihi jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya. Walal jihad fi sabilillah, melebihi keistimewaan dan keutamaan jihad di jalan Allah. Kecuali, kata Nabi, seorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa, dengan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun darinya. Berarti dia mendapatkan syahid. Ya, nyawanya dia korbankan, hartanya dia habiskan untuk jihad. Barakallahu fikum. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, waladhi yadhhar anna as-sabab fi imtiyazi ashri Dzulhijjah lima kana ijtima'u ummahatil ibadah. Tampaknya sebab yang menjadikan istimewanya 10 pertama Dzulhijjah itu karena memang di dalamnya terkumpul ummahatul ibadah, ibadah-ibadah induk, yakni ibadah-ibadah besar. As-salah, ada salat di dalamnya, barakallahu fikum. Kemudian ada sedekah, ada siyam, ada puasa, ada ibadah haji, ya, dengan semua urutan manasiknya. Wala yata'atta dzalika fi ghairihi, ya, semua itu tidak terdapat pada hari-hari yang lainnya. Ini yang menjadikan istimewanya 10 pertama Dzulhijjah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi pahala amal soleh dilipat gandakan. Namun juga mesti menjadi perhatian kita bahwa dosa juga demikian. Kalau dilakukan di bulan istimewa ini, di hari-hari yang begitu agung ini, maka urusannya menjadi besar. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan firman Allah di surat At-Taubah ayat 36 yang menjelaskan tentang 4 bulan yang haram. Kemudian ada kalimat di dalam ayat tersebut, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Dan kita sudah sampaikan tadi, di bulan Dzulhijjah secara khusus 10 pertamanya istimewa sekali. Maka Ibnu Abbas menyatakan, wa ja'ala dzanba fihinna wal amala shaliha wal ajra a'zam. Allah menetapkan dosa dan pahala amal soleh pada bulan-bulan haram itu menjadi lebih besar. Pahala amal soleh jadi lebih besar, urusan kezaliman, urusan dosa dan juga maksiat menjadi besar juga urusannya. Walaupun kita pahami bahwa dosa itu tidak dilipat gandakan, tapi dibesarkan sekadar dengan keadaan pelakunya. Di mana dia mengerjakan dosa itu, kapan, di waktu apa dia mengerjakan dosa itu, dengan keadaan seperti apa dia melakukan dosa itu.
Orang yang merencanakan perbuatan dosa dengan orang yang aslinya dia menghindari dosa namun dia terperosok. Dia terjatuh, dikalahkan hawa nafsunya. Beda enggak keadaannya, Bu? Beda. Ada orang yang sudah merencanakan memang. Dan dia tempuh wasilah-wasilah untuk bisa berhasil merencanakan dosa itu. Dengan orang yang aslinya dia berusaha menghindar, berusaha menjauh, tapi ternyata terperosok dia. Itu beda keadaannya. Orang yang terperosok ke dalam dosa dalam keadaan was-was, cemas, gelisah, dengan yang menikmati, nah itu beda. Beda keadaan. Kadang juga beda waktu. Orang yang berbuat dosa di hari-hari biasa tentu berbeda dengan orang yang berbuat dosa di 10 pertama Dzulhijjah. Beda urusannya itu. Kadang juga terkait dengan tempat. Orang berbuat maksiat di tempat biasa tentu berbeda dengan orang maksiat di tanah suci. Di Masjidil Haram misalkan. Joget TikTok di Masjidil Haram misalkan. Gede enggak urusannya, Ibu? Gede dibandingkan orang bermaksiat di luar itu. Kezaliman, dosa dan maksiat sejatinya semuanya besar urusannya. Tapi akan tambah besar, akan tambah mengerikan urusannya ketika dilakukan di tempat-tempat yang disucikan, di tempat-tempat yang diistimewakan. Ya enggak usah Masjidil Haram. Masjid biasa saja di sekitar kita, Ibu. Kalau ada orang pacaran di taman dengan pacaran di masjid, kira-kira mana yang gede urusannya? Orang pacaran di masjid. Masjid itu sesederhana apapun dia masjid, tempat terhormat. Orang judi di pos ronda dengan judi di dalam masjid, tentu kan beda urusannya. Nah begitu. Barakallahu fikum. Maka seorang tabi'in Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan inna dzulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran minadz zulmi fima siwaha. Perbuatan maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan haram dosanya lebih besar daripada maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kenapa 10 pertama Dzulhijjah itu begitu istimewa? Karena di 10 pertama ada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaum Arafah, yang disebut dengan hari Arafah. Apa istimewanya hari Arafah? Pertama, dia itu hari yang begitu bersejarah. Kenapa? Karena ayat tentang kesempurnaan Islam itu turun di hari Arafah, sore hari Arafah pas hari Jumat. Tentu ini nikmat yang sangat besar, peristiwa yang sangat bersejarah, yang dikatakan di riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Thariq bin Syihab, sampai ada seorang laki-laki Yahudi yang datang dan berkata kepada Umar ibn al-Khattab, "Ya Amiral Mu'minin, wahai Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayah fi kitabikum. Sesungguhnya kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian. Law alaina ma'syarul yahud nazalat lattakhadna dzalikal yauma idan." Yang seandainya ayat tersebut kalau turun kepada kami kaum Yahudi, akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari Id, hari raya besar. Karena ini nikmat yang sangat besar.
Maka kemudian Umar ibn Khattab bertanya, wa ayyu ayah, ayat yang mana itu? Kemudian Yahudi menyatakan, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhai Islam jadi agama bagi kalian. Maka ketika disampaikan seperti itu, Umar ibn al-Khattab menyampaikan juga, wallahi, demi Allah, inni la'a'lamul yawm alladhi nazzalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-sa'at allati nazzalat fiha ala Rasulillah asyiyata Arafah fi yaumi Jumu'ah. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui hari ayat ini diturunkan kepada Rasulullah dan saat penurunannya kepada Rasulullah, yakni di sore hari Arafah yang jatuh pada hari Jumat. Di satu redaksi dikatakan Nabi dalam keadaan berdiri. Inilah sejarah yang sejatinya menjadi keistimewaan tersendiri bagi Islam dan juga kaum muslimin. Maka wajib atas kita semua berbangga dan bersyukur kepada Allah atas nikmatul Islam. Sepakat para ulama, nikmat yang terbesar yang didapatkan oleh seseorang, yang jika dia pertahankan sampai matinya, maka dia akan selamat dunia dan juga akhirat. Itu menjadi nikmat paling besar. Ya, itulah nikmat Islam. Disyukuri dengan cara kita belajar Islam dengan baik, berusaha mengamalkannya ya sesuai dengan apa yang Allah mudahkan kepada kita, ya, berusaha juga bersabar di atasnya, berusaha menyebarkannya kepada manusia. Barakallahu fikum, sehingga kita bisa wafat husnul khatimah dalam keadaan berislam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pertama. Yang berikutnya, istimewanya hari Arafah. Di hari Arafah Allah lebih banyak membebaskan para hambanya dari siksa api neraka. Maka maksimalkan nih hari Arafah. Maksimalkan. Karena di hari itu Allah banyak sekali membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Semoga kita juga termasuk ya di dalamnya. Kata Nabi di riwayat Imam Muslim, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tikallah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Artinya, berusahalah untuk kita dipilih oleh Allah di hari Arafah sebagai hambanya yang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Mungkin gak ibu Allah pilihkan di hari itu orang yang maksiat? Tidak mungkin. Allah pilihkan di hari itu ya orang yang sedang puasa, orang yang sedang sibuk berpindah dari satu amal soleh ke amal soleh berikutnya. Selesai dari amal soleh ini, dia pindah lagi ke amal soleh berikutnya. Dia tidak hanya puasa untuk dirinya, dia juga ngasih buka puasa untuk orang-orang yang puasa Arafah. Berdobel-dobel lagi fadilah yang dia dapatkan. Nah, orang-orang seperti inilah yang memakmurkan hari Arafah dengan sebaik-baik amal, yang mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Baik. Termasuk orang-orang yang memanfaatkan hari Arafah dengan banyak berdoa. Siapin buku-buku doanya, baca semua doa ibu. Ya, terutama yang paling kita butuhkan. Ya. Yang paling kita butuhkan. Jangan lupa minta Firdaus.
Jangan lupa minta husnul khatimah, jangan lupa minta istiqomah, minta panjang apa Bu? Ibu-ibu masih sama saya? Jangan ngantuk ya, nanti saya ikut ngantuk. Minta panjang umur dalam ketaatan, begitu kan? Minta disehatkan, nikmat yang mahal, kesehatan. Banyak orang punya penyakit aneh-aneh di masa ini. Beberapa waktu yang lalu saya nguburkan jenazah, ikut nguburkan jenazah, usianya di bawah saya, meninggal, kena kanker. Di hari yang sama teman telepon, Ustaz, orang tua saya meninggal dunia, bisa urus nggak? Saya juga mau ngurus jenazah. Usia kepala 5, meninggal, kanker juga. Ya. Ibu-ibu di sini sehat ibu? Atau kanker juga? Kantong kering, tanggal tua. Barakallahu fiikum. Masya Allah, sehat itu. Ada yang sudah pasang ring, ada yang sudah kemo, ada yang sudah cuci darah, macam-macam. Ada yang pasang alat di tubuhnya, ada yang pasang alat untuk apa ini? BAB. Ya, BAB-nya dikeluarin lewat alat, bukan lagi lewat dubur. Masya Allah. Kita kalau punya sehat saja ibu rasanya malu. Kalau tiap hari ngeluh saja. Ini sehat ini mahal. Sekian banyak orang ya yang diuji dengan kesehatannya. Kita Masya Allah. Walaupun mungkin tidak serba ada, tidak masalah. Sehat ini sudah luar biasa. Satu ini saja kita punya, Masya Allah. Ya ibu. Sebagian orang kan tidak bisa lihat sambal terasi. Begidik badannya lihat sambal terasi. Begitu kan? Ibu Masya Allah satu cowet habis sendirian. Ya, sehat ini, Masya Allah. Minta disehatkan. Itu di hari Arafah. Banyakin doa, banyakin doa. Minta segala sesuatu kepada Allah. Juga doakan orang-orang sekitar kita. Doakan suami ibu sing sehat, panjang umur, berkah rezekinya. Semoga tetap awet muda, begitu kan? Dalam kesolehan, dalam ketaatan. Tua umurnya, tapi semangatnya ibadah seperti anak muda. Minta kepada Allah, keturunan kita, anak-anak kita. Ya, ngeri anak-anak di masa ini, Ibu. Ya. Banyak yang aneh-aneh anak-anak kita di zaman ini. Harus dikirim ke barak. Doakan anak-anak kita, zuriat kita. Doakan saat ini, doakan masa depannya, doakan semua. Terutama diri kita sendiri terlebih dahulu. Banyak sekali kekurangan pada diri kita yang mungkin kita belum ada kesungguhan memperbaikinya. Maka minta taufik dan inayah kepada Allah. Semuanya. Nah itu bisa dimaksimalkan di hari Arafah. Kata Nabi SAW, khairud du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Barakallahu fikum. Dari pada maghrib malam Arafah sampai terbenamnya matahari. Maksimalkan itu. Dan terus berlanjut karena semuanya ini bulan-bulan yang istimewa, hari-hari yang istimewa. Perbanyak doa. Usahakan puasa 1 hari itu. Tidak bisa 9 hari, 1 hari itu jangan dilewatkan. Ya. Barakallahu fikum. 1 hari itu jangan dilewatkan. Karena Nabi menyampaikan
Di riwayat Imam Muslim dari jalan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah aku harapkan dari Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. 2 tahun. Dosa apa ini, Bu? Dosa-dosa kecil. Dosa besar tetap dengan taubat. Ini dosa-dosa kecil. Jadi jangan juga dipahami, oh kalau gitu Ustaz, setahun ke depan saya bebas dong berbuat dosa. Bukan begitu. Mentang-mentang sudah 1 hari puasa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian istimewanya hari Arafah, para jemaah haji yang wukuf di Arafah, maka wukufnya mereka itu menjadi rukun haji yang paling utama, rukun haji yang paling pokok. Tanpa ada wukuf, maka berarti tidak ada haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau ditanya oleh sekelompok orang dari Najd tentang ibadah haji, maka beliau menjawab, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Maksudnya wukuf di Arafah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini istimewanya 10 pertama Dzulhijjah. Ada hari Arafah di dalamnya dengan sekian keistimewaannya. Ditambah lagi tanggal 10-nya yang disebut dengan Yaumul Adha, Yaumul Id, Yaum Idil Adha, hari raya Idul Adha, disebut juga Yaumun Nahr. Ini ternyata hari yang paling agung di sisi Allah. Bahkan di satu redaksi hadis dikatakan Yaum Arafah wa Yaumun Nahr wa Ayyamut Tasyrik. Hari Arafah, hari Nahar, kemudian hari Tasyrik. Berarti 5 hari totalnya, karena hari Tasyrik 3 hari. Apa 5 hari ini? Kedudukan dan keistimewaannya, Iduna Ahlal Islam. Kelima hari ini adalah hari rayanya kaum muslimin. Itu hari raya kami sebagai kaum muslimin. Masya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari Nahar, Nahar itu istilah penyembelihan untuk unta. Itu nama lain dari Idul Adha, dari hari Adha. Hari Nahar ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Disebutkan oleh Nabi di riwayat Imam Abi Daud, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, diterima dari jalan sahabat Abdullah bin Qurt radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari Nahar, yakni 10 Dzulhijjah. Bahkan Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyatakan Idun Nahri wa huwa akbarul idain wa afdaluhuma. Hari raya kurban Idul Adha itu adalah hari raya terbesar dan termulia. Hari raya yang paling utama dari 2 hari raya yang ada. Ini yang harus dikasih paham kepada masyarakat kita. Kenapa? Karena lazimnya di masyarakat kita ini Idul Fitri dengan Idul Adha, antusiasnya, kehebohannya itu ternyata lebih heboh, lebih antusias terhadap Idul Fitri daripada Idul Adha. Padahal berdasarkan hadis Nabi ini, a'zamul ayyam indallah, kemudian ditegaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Idul Adha itu lebih utama.
lebih besar dibandingkan dengan Idul Fitri. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Coba lihat di masyarakat kita. Ada orang Idul Adha itu hari-hari saja. Enggak ada antusiasnya. Apa orang bilang? Euforianya enggak ada. Ya. Anteng-anteng aja. Bahkan sebagian kalangan bilang, itu mah lebaran haji. Saya mah belum haji. Jadi yang ke lapangan ya Pak Haji dan Bu Hajah saja. Makanya yang sholat Idul Adha cenderung lebih sedikit daripada sholat Idul Fitri. Yang ramai itu antri, kupon kurban. Itu saja yang ramai itu. Keliling Balikpapan nyari-nyari kupon kurban. Adapun amaliyahnya nggak ngerti blas. Malah tadi itu, belum berhaji malu ke lapangan. Lihat pecinya saja bara rodas, para rutih. Haji semua itu. Namanya lebaran haji. Jadi yang belum haji tidak lebaran. Betul tidak Ibu? Salah. Idul Adha itu lebarannya kaum muslimin. Iduna ahlal Islam. Itu lebarannya kaum muslimin, bukan untuk Pak Haji Bu Hajah saja. Nah, ini yang harus dipahamkan. Barakallahu fikum. Itu ya. Coba Ibu kalau lagi di Arab. Masya Allah. Karena mereka paham fikihnya. Bahwa Idul Adha itu a'zamul ayyam. Idul Adha itu akbarul idain. Afdalul idain. Sebesar dan seutama-utamanya hari raya bagi kaum muslimin. Jadi kalau disandingkan Idul Fitri dengan Idul Adha, mana yang paling utama? Idul Adha. Kalau di Arab Bu, meriah banget. Meriah sekali. Beda dengan Idul Fitri. Kita yang aneh malah. Saya pertama lebaran Idul Fitri di sana kaget juga. Kok sararepi, tidak ada apa ya? Ya pokoknya bedalah dengan di Indonesia gitu. Anak-anak rame keliling rumah minta ampau gitu ya. Belum lagi yang pakai baju baru macam-macam. Nah, di sana itu enggak ada. Ya kayak hari biasa saja. Meriahnya cuman ke salat Idul Fitri aja, ke lapangan, habis itu sarapan, sudah aja, selesai. Begitu. Bahkan di sebagian markas tempat belajar, kami diceritakan, di sebagian markas jam 9 paginya halakoh lagi. Belajar lagi, daras. Nah, kita kaget karena tidak sesuai dengan kebiasaan di sini, di Nusantara ini. Ya karena memang begitu fikihnya. Dirayakan iya dirayakan, tapi tidak semeriah Idul Adha. Kalau Idul Adha Ibu, Masya Allah gema takbir luar biasa. Kalau Idul Fitri kan dari malam saja sampai selesai sholat Id, selesai sudah anjuran takbiran. Kalau Idul Adha kan sampai penghujung hari tasyrik. Bahkan dari awal Zulhijjah sudah berkumandang. Masya Allah. Belum lagi makan-makannya. Senang banget itu. Makan daging onta, makan daging sapi. Kalau pagi biasanya makan fasolia namanya, fasolia. Itu kacang. Kacang yang dicolek pakai roti tamis itu.
Itu makanan pagi di sana. Nah, kalau Idul Adha itu spesial. Jadi yang dicolek itu bukan lagi kacang tapi kibdah. Kibdah itu jantung, hati, limpa yang digoreng kering pakai baharot, pakai rempah-rempah. Itu yang dicolek pakai roti tamis. Nikmat banget itu Ibu. Ya. Pokoknya spesial aja itu 3 hari atau 4 hari itu. Makan itu spesial, semuanya antusias. Begitu. Kita nyembelihnya saja 4 hari. Sapinya 90. Kambingnya 300. 4 hari itu betul-betul kerja. Pokoknya euforianya luar biasa. Nah, itu yang enggak ada di sini. Ya, di Indonesia. Padahal kalau orang paham, Masya Allah, betapa meriahnya Idul Adha. Dari awal Dzulhijjah itu sudah meriah. Sudah makmur dengan ibadah-ibadah. Bahkan Syekh Shalih Al-Munajjid menyatakan, ya, termasuk menghatamkan Quran. Di 1 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik atau tanggal 10 Dzulhijjah, usahakan hatam Quran. Karena itu juga termasuk amalan yang istimewa. Ya, Ibu, berarti 1 hari berapa juz? 3 juz. Ringan atau enteng itu? 3 juz 1 hari, ringan atau enteng, Bu? Hah? Ringan kan? Ringan atau enteng? Oh, salah pertanyaannya. Ringan atau berat? Iya, enteng ternyata Ibu. Kalau sudah biasa baca Quran. Ibu-ibu insya Allah kesempatannya lebih panjang. Ngapain itu ibu-ibu? Kan yang cari nafkah suami. Yang panas-panasan hujan-hujanan kan suami. Ibu-ibu mah tinggal namprak saja. Begitu kan? Kesempatannya lebih banyak daripada suami. Maksimalkan. Baca Qur'annya, zikirnya, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, berikutnya yang keenam, selain hari nahar juga ada hari tasyrik. Betapa istimewanya hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 3 hari, yakni tanggal 11, 12, dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Abu Ubaid rahimahullahu ta'ala mengatakan, ada 2 pendapat ulama tentang alasan penamaan hari-hari tersebut dengan istilah tasyrik. Tasyrik itu dari kata asyraqa yusyriku, tasyrikan. Asyraqa yusyriku, af'ala yuf'ilu, taf'ilan, tasyrikan, tasyriqan, asyraqa yusyriku. Dari kata syuruk. Apa syuruk itu, Ibu? Ada istilah syuruk. Syuruk itu apa artinya? Sama dengan tulu'. Artinya terbit. Maka disebut hari-hari tasyrik karena kaum muslimin pada hari itu menjemur daging kurban untuk dibuat dendeng. Ibu suka jemur-jemur daging kurban? Tidak, Ustaz. Alhamdulillah, freezer saya 1 lemari besar. Jadi kalau 50 kilo daging sapi masih muat, Ustaz. Nah, zaman dulu, Bu, sebelum ada freezer, mereka mengawetkan daging kurban itu dengan cara dijemur, didendeng, supaya bisa bertahan agak lama untuk mereka konsumsi di kesempatan di hari-hari berikutnya. Nah, mereka
menjemur di bawah sinar matahari. Makanya hari-hari itu disebut hari tasyrik. Di tanggal 10 mereka nyembelih, tanggal 11-nya setelah terbit matahari mereka mulai menjemur daging-daging kurban itu untuk diawetkan. Makanya disebut hari tasyrik. Kemudian penjelasan yang kedua, kenapa disebut tasyrik? Ini terkait dengan kegiatan penyembelihan. Kegiatan penyembelihan, karena seluruh hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk kita punya kesempatan menyembelih hewan kurban. Nah, kegiatan berkurban itu biasanya tidak dilakukan kecuali setelah terbit matahari. Ada orang nyembelih kurban subuh-subuh begitu, Bu? Atau bahkan malam hari ada? Oh, tidak ada. Biasanya setelah matahari terbit supaya kerjanya nyaman, enak, dan supaya lebih bisa terkendali dengan baik. Ibu, yang siang hari bolong saja, tidak ada yang gelap karena siang hari. Terkadang panitia itu kehilangan daging. Iya tidak, Ibu? Saya pernah cerita sama jamaah. Iya Pak, kami pernah mengalami itu. Kehilangan kepala sapi. Kepalanya hilang, Bu, nggak tahu lari kemana itu. Mending Ustadz, di masjid saya itu paha sapi hilang. Paha sapi itu yang potongan besar itu, Ibu, sebelum dipotong-potong kecil. Itu kalau satu orang susah itu ngangkatnya, harus 2 orang. Hilang. Itu siang hari mereka berkurban, mereka nyembelih, mereka berproses ya untuk penyembelihan dan seterusnya dari daging kurban. Apalagi kalau malam hari. Ya, siang hari saja bisa hilang. Kadang kulit hilang. Ya, jantung sama hati sapi nomor ke-7 kok hilang kemana? Apalagi misalkan kurbannya sampai 30 ekor sapi. Panitianya banyak, kemudian tidak ditertibkan sedemikian rupa, akhirnya semua orang bisa masuk. Selesai itu, Ibu. Itu bisa hilang banyak itu. Nanti kikilnya hilang, ya. Barakallahu fikum. Kadang preman ikut masuk minta jatah, ngancem-ngancem. Makanya mesti tertib dan dikondisikan. Nah, makanya kenapa disebut tasyrik? Karena kegiatan berkurban itu biasanya dilakukan setelah matahari syuruk atau terbit. Sehingga hari-harinya disebut tasyrik. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang hari Qar, tentang tanggal 11. Tasyrik itu kan 11, 12, 13. Di hadis tadi disebutkan bahwa a'zamul ayyam indallah yaumun nahri, kemudian kelanjutannya summa yaumul qarri. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa taala adalah hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah, lalu hari Qar. Hari Qar itu adalah setelah hari nahar, berarti tanggal 11 Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Abi Daud, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Yaumul Qar itu nama lain dari tanggal 11 Zulhijjah. Kenapa dikatakan Yaumul Qar, yang artinya hari menetap? Qar itu menetap. Dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Yaumul Qarri yakni yaumus tsani min yaumin nahar. Hari Qar adalah hari kedua setelah hari kurban. Berarti kan tanggal 11, yaumus tsani.
Hari kedua dari hari nahar. Nah, tanggal 11 disebut hari qar, yang artinya hari menetap. Kenapa dikatakan sebagai hari menetap? Yang dia juga termasuk seagung-agungnya hari setelah Idul Adha. Disebutkan oleh para ulama karena seluruh jamaah haji di tanggal 11 itu semuanya sudah menetap di mana? Di Mina. Mina itu di mana, Bu? Di sana, di tanah suci. Ya, yang banyak tenda-tendanya itu. Nah, itu Mina. Bu Hajah pasti ingatlah itu. Ya. Bertolak dari Muzdalifah itu hari apa? Pagi hari di hari nahar. Begitu kan, Ibu? Setelah matahari mulai terbit, bertolaklah dari Muzdalifah menuju Mina untuk lempar jumrah Aqabah. Kan begitu. Berarti jelas tanggal 11-nya sudah menetap di Mina. Makanya disebut Yaumul Qar, hari menetap, karena seluruh jamaah haji sudah menetap di Mina pada hari tersebut. Baik. Hari-hari tasyrik juga dikatakan sebagai hari-hari untuk makan, untuk minum, juga untuk zikir. Zikirnya jangan lupa ya. Jadi bukan makan dan minumnya saja. Dia juga hari zikir. Berdasarkan sabda Nabi di riwayat Imam Muslim, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Disitulah kita memperbanyak takbiran. Takbiran itu dari awal Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Ada takbir yang muqayyad, yang dikumandangkan, dilantunkan setiap kali selesai sholat wajib 5 waktu. Nah, itu startnya mulainya ba'da subuh di hari Arafah, berakhir ba'da asar di tanggal 13 Zulhijjah. Setiap selesai sholat 5 waktu, ibu-ibu termasuk juga yang di rumah, takbiran tuh, Bu. Dari tanggal 1 secara mutlak, secara muqayyadnya, yakni setiap kali selesai dari sholat fardu 5 waktu, takbiran. Mulai dari subuh hari Arafah, berakhir ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Bagaimana tidak meriah? Gema takbir terkumandangkan dari awal Zulhijjah. Baik, silahkan makan, silahkan minum. Tapi ingat ya, wala tusrifu. Jangan sampai berlebihan. Jangan mentang-mentang lagi panen daging. Ya. Sarapan coto Makassar. Makan siang sop konro. Makan malam sop saudara. Besoknya tanggal Qar, hari 11, sarapannya nasi rawon. Makan siangnya gepuk daging sapi. Makan malamnya sate kambing. Tanggal 12-nya juga demikian. Ya, daging semuanya. Insya Allah itu ibu, masuk tanggal 14, masuk UGD. Kolesterol naik. Ya, jangan mentang-mentang banyak daging. Ya, apalagi yang sudah sepuh-sepuh. Ya ibu,
belum sop kepalanya, ya belum kikil padangnya. Masya Allah. Hati-hati. Memang dia hari-hari makan, hari-hari minum, tapi juga tetap dengan kadar batasannya. Ustaz, kan Nabi juga senang itu daging kambing. Iya senang, tapi masaknya tidak seperti masakan ibu yang serba santan. Kadang mohon maaf, masakan kemarin dihangetin lagi. Begitu kan? Kalau Nabi kan dibakar, dipanggang. Nah begitu ibu. Oh, enggak apa-apa Ustaz, nanti kan fitness dibakar lagi. Fitness itu kan bukan untuk kita sembarangan makan. Jangan mentang-mentang suka fitness, makannya sembarangan. Karena ada orang begitu Bu. Ustaz, saya fitness biar bebas makan. Enggak begitu juga. Kenapa ya? Karena makan banyak nanti saya bakar lagi. Dan bukan begitu kaidah. Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi ingat batasan. Jangan berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan menjadi tidak baik. Kemudian hari-hari tasyrik juga adalah hari-hari untuk nyembelih kurban. Sebagaimana sabda Nabi, riwayat Imam Ahmad, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik, di setiap hari tasyrik maka boleh nyembelih. Berarti sampai bada asar tanggal 13 itu masih boleh nyembelih. Kalau sudah masuk maghrib tidak boleh. Karena sudah bukan hari tasyrik lagi. Kalau hari Arafah boleh kurban Bu? Ada sebagian orang kan begitu. Jangan tanggal 10, sudah tanggal 8, tanggal 9 sembelih saja. Biar orang sarapan di hari Idul Adha sudah pakai daging. Ya boleh nyembelih, tapi hitungannya bukan kurban itu. Itu sembelihan biasa. Karena sembelihan dikatakan kurban itu harus mengikuti prosedur waktu pelaksanaannya, mulai dari selesai sholat Idul Adha sampai bada asar hari terakhir tasyrik. Itu waktu yang diperkenankan oleh syariat untuk nyembelih kurban. Berarti sebelum itu dan setelah itu tidak lagi terhitung sebagai hewan sembelihan kurban. Bisa dipahami Ibu? Karena ada sebagian orang begitu. Kasihan katanya daripada nanti ngantri. Mending tanggal 8, tanggal 9 saja disembelihnya. Biar nanti sarapan sebelum sholat Idul Adha itu sudah santap daging. Ya itu kalau dianggap sebagai kurban, maka dia bukan kurban. Itu sembelihan biasa. Baik. Kemudian di hari-hari tasyrik juga ada athar yang menyebutkan perbanyak doa sapu jagat. Sebagaimana athar dari Anas bin Malik yang dinukilkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Doa yang paling banyak dilantunkan oleh Nabi pada hari-hari tasyrik adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah pada hafal doanya kan Ibu? Alhamdulillah. Kita belum bisa baca Quran saja, insya Allah doa ini hafal. Doa sapu jagat kata orang. Kenapa? Karena semua kebaikan dunia dan akhirat itu masuk dalam cakupan doa ini. Ziyad al-Jassas meriwayatkan dari Abu Kinana al-Qurashi bahwa beliau mendengar Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, beliau berceramah di dalam khutbahnya ketika Idul Adha yang isinya ba'da yaumin nahri thalathata ayyam allati dzakarallahu al-ayyam al-ma'dudat la yuraddu fihinna ad-du'a farfa'u ragbatakum ilallahi azza wa jalla. Setelah hari raya kurban ada 3 hari
di mana Allah menyebutnya sebagai ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang ditentukan dan dimaklumi, maka doa-doa pada hari itu tidak akan ditolak. Karena itu perbesarlah harapan-harapan kalian. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi maksimalkan tuh hari-hari tasyrik, bahkan dari semenjak hari Arafah, bahkan dari semenjak awal Dzulhijjah. Kemudian di sini ada pesan bagi para orang tua. Bagi para orang tua untuk juga ikut serta menjadi wasilah bagi siapapun yang ada di dalam rumahnya, keluarganya, untuk sama-sama memaksimalkan, memakmurkan awal-awal dari bulan Dzulhijjah. Itu dibaca sendiri saja ibu ya. Barakallahu fikum. Jadi orang tua itu harus menanamkan kepada anak-anaknya kecintaan kepada ibadah dan kebencian kepada dosa dan maksiat, terutama momen-momen 10 pertama Dzulhijjah ini. Artinya makmurkan rumah dengan amal soleh. Jangan hanya Ramadan saja. Dzulhijjah juga harus dimakmurkan. Ya ibu, dekatkan mushaf Qur'annya. Sama-sama ya beribadah kepada Allah di malam dan juga di siang hari dari awal-awal Dzulhijjah. Nah, termasuk ibu amalan di Dzulhijjah seperti ini, belajar agama. Karena menuntut ilmu agama juga amalan yang istimewa. Begitu. Mengajarkan ilmu agama. Ini juga amalan yang sangat istimewa. Bahkan termasuk amal jariyah. Bisa dikatakan amal jariyah yang paling abadi dibandingkan dengan amal-amal jariyah yang lainnya. Anak soleh ada wafatnya. Mushaf Quran yang mungkin diwakafkan ada rusaknya. Tapi kalau ilmu agama yang diajarkan, Masya Allah, terus estafet. Terus diwariskan. Ya, dari generasi ke generasi sampai nanti datangnya kiamat. Maka amalan yang juga istimewa sekali di bulan Dzulhijjah adalah belajar agama, ngaji, bermajelis ta'lim. Barakallahu fiikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, cukup Bu ya. Untuk itu, untuk yang pesan untuk para ayah dan bunda, silakan dibaca sendiri saja. Itu nasihat untuk kita sebagai orang tua memaksimalkan peran kita sebagai yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala atas anak dan keturunan kita. Beri motivasi anak-anak kita bahwa ini hari-hari yang Allah istimewakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini sekali lagi yang harus kita sebarkan, yang harus kita tanamkan kepada masyarakat kita, supaya jangan ada lagi image terhadap Idul Adha itu seperti hari-hari biasa. Begitu. Supaya dimeriahkan dengan amal-amal soleh, termasuk sedekahnya, gitu ya, dimeriahkan. Ya sebagaimana orang antusias terhadap bulan Ramadan, seharusnya kita juga lebih antusias terhadap Dzulhijjah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semua. Insyaallah ta'ala masih banyak poin-poin yang lain, ibu-ibu, terkait dengan amaliyah di bulan Dzulhijjah. Belum kita bahas kurbannya, belum bahas Idul Adha-nya, sunnah-sunnah di hari raya Idul Adha. Belum lagi bahas-bahas terkait dengan adab-adabnya, masalah potong kuku, cukur rambut-rambutan yang ada di tubuh kita,
terkait dengan amalan takbiran. Banyak sekali poin-poin pembahasannya. Ya, termasuk misalkan orang sering bertanya, kalau kurban sama akikah boleh enggak digabungin? Banyak sekali. Atau kurban untuk orang sudah meninggal dunia. Poin-poin pembahasannya banyak sekali. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Jumat masih kan Ibu? Baik, insyaallah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.